kenapa Abah memilih Prabowo? Guru saya, Mas Ruli, murid dari Mbah Abdul Karim Lirboyo, murid dari Mbah Mustain Romli Rejoso, Jombang, terus murid dari Mbah Delan Ali Cukir, Jombang, dan murid dari Raden As'ad Samsul Arifin Sukorejo, Situbondo. Beliau mengatakan kalau nanti Pak Prabowo jadi capres, supaya saya suruh memilih. Tentu pandangan guru itu lebih luas daripada murid. Kemudian Gus Dur itu mengatakan kalau orang yang ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Tentu pandangan Gus Dur itu lebih luas daripada kita. Tapi kata Yeni Wahid, Gus Dur itu tidak pernah loh Bah menyebutkan kalau Pak Prabowo nanti akan jadi presiden. Ya kalau Gus Dur nyebut langsung nanti jadi peramal loh. Ada alasan yang lain Bah kok milih Prabowo? Firasat Mas Agus, sebelum penetapan partai politik, Abah itu bermimpi berhadapan dengan Pak Presiden Joko Widodo. Terus beliau mengatakan, Mas Raffi, ini ada dua kemeja terlipat di atas meja. Menurut sampean baik yang mana? Terus saya jawab, Pak Joko Widodo, terserah pilih yang mana, semua baik. Jadi kalau Presiden Joko Widodo dalam mimpi sebagai ulung kepresidenan, Pak Insya Allah nanti Pak Prabowo jadi presiden. Ada yang lain Abah? Itu loh Mas Ruli, program Pak Prabowo yang kasih makan siang untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus mahasiswa dan ibu menyusui, itu yang luar biasa programnya. Hebatnya itu lo di mana toh Abah? Gini loh Mbak Ji, kalau untuk meningkatkan gizi jelas, tapi kan kita lihat masyarakat kita, masyarakat Kediri, tidak setiap keluarga makan 3 kali, dan tidak setiap makan ada lauk pauk seperti telur, ikan, terus ayam, paling tempe karo tahu, kerupuk. Oke? Terus Bah, Abah akan mengilustrasikan dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi kalau program Prabowo dan Gibran bisa dilaksanakan. Jumlah pelajar TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus mahasiswa di kota Kediri itu sekitar 110.000 jiwa. Sehingga pemerintah akan menganggarkan makan siang untuk 110.000 jiwa lepas dari ibu menyusui. Jika 200 kotak dipenuhi oleh jasa catering, maka akan dibutuhkan 550 usaha catering. Kalau disebar di setiap desa, 48 desa, sekitar 11 sampai 12 jasa catering. Anggap saja keuntungannya 5.000 setiap kotaknya, maka akan ditemukan keuntungan yaitu 200 kotak kali 5.000 kali 30 hari, itu sebesar 30 juta. Dan ini akan membuka lowongan pekerjaan dengan gaji di atas UMR setiap bulannya. Untuk
perlengkapan dan peralatan, itu juga akan meningkatkan penjualan dari pedagang atau toko yang menjual peralatan dan perlengkapan. Kebutuhan bahan makanan juga akan meningkatkan penjualan pedagang beras, sayur, tahu, tempe, terus telur, ikan, ayam, dan lain-lain. Kalau lauknya telur, ikan, ayam bergantian setiap bulannya, maka kebutuhan telur adalah 110.000 telur kali 10 hari. Berarti 1.100.000 telur. Dan 100% harus disape dari daerah lain yang juga memiliki program yang sama. Kalau permintaan yang berlebih tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, pasti menemukan dua masalah. Satu, kelangkaan bahan makanannya, yaitu telur, dan juga kecepatan pengiriman. Kalau itu akan membuka peluang usaha dan lowongan pekerjaan besar-besaran. Sedangkan untuk kecepatan pengiriman, kita sudah dibangunkan infrastruktur jalan tol oleh Presiden Joko Widodo. Dan kita sering sekali menyalahkan untuk urusan tol ini. Kalau ekonomi meningkat, terus masyarakat cukup, kegiatan pariwisata tidak lagi dimiliki oleh orang-orang yang punya duit. Benar kata Prabowo, ini kalau program sampai jalan, ada yang tidak suka, yaitu para bankir, karena tidak ada lagi yang minjam duitnya. Kalau program ini dijalankan di seluruh Indonesia, tidak bisa membayangkan aku Pak Sugeng. Ya, terciptanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar Pak Sugeng, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud, pasti sila keempat bisa dilaksanakan. Alasannya bro? Masyarakat tidak mau menerima money politik dan pastinya memunculkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, gitu loh Kang Rudi. Wah, kalau sudah demikian, sila ketiga Persatuan Indonesia jelas masuk. Karena kalau pemimpinnya bijaksana, masyarakat tentu tidak akan terpecah belah. Kalau begitu, sila kedua bisa diwujudkan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang, memiliki toleransi yang tinggi, wujud dari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ngapunten Abah, program ini kan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Makanya program Pak Joko Widodo akan dilanjutkan Capres Prabowo jika jadi presiden, yaitu hilirisasi, di mana pemerintah tidak akan menjual mentah hasil bumi kita, supaya ada pendapatan meningkat berpuluh-puluh kali lipat. Inilah yang dipakai untuk mewujudkan program makan siang untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa, juga ibu menyusui. Memang tidak mudah, tentu ada tarik ulur antara Indonesia dengan negara yang mengimpor hasil mentah dari kita. Tapi kalau melihat Freeport saja bisa kembali ke tangan kita, tentu yang lain bisa dilakukan juga. Makanya pertahanan dan keamanan terus ditingkatkan. Dan ini tidak mungkin data-datanya dipublish, bisa bahaya.
melintasi khatulistiwa, membentang garis cakrawala. Garuda terbang bentangkan sayap, menjaga Nusantara. Lawan jiwa yang merdeka, berdaulat seutuhnya, kemakmuran bagi semua bersama Partai Garuda. Mari saudaraku bersatu padu, kita